Wong takon sing durangkara antarane rika aku iki sumebyaron ronane kara janji sabar sawetara wektu kala mangsane titi kala mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara mancanegara dan dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Rendra Cakra, tentunya di Dua Sisi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, teman-teman. Dari sebuah pengalaman yang dia alami menjadikan pribadinya seseorang yang sangat luar biasa, sehingga cerita yang didapatkan oleh beliau sang narasumber yaitu Mas Rian dituliskan di sebuah buku karya yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semuanya akan mendengarkan langsung seperti apa sedikit kutipan cerita dari Mas Rian, yang juga ceritanya itu udah dikarang di salah satu bukunya atau dituliskan di salah satu bukunya. Untuk mengobati rasa penasaran kita dan menggali informasi yang lebih detail lagi, kita langsung saja simak seperti apa penjelasan dari beliau sang narasumber kita setelah yang satu ini. Teman-teman, setiap orang pasti mempunyai pengalaman mistis dan hanya menjadi sebuah penalu dalam kehidupannya masing-masing. Menembus tragedi serta menggali misteri dan menjadi sebuah filosofi. Dan saya, Arga Balarama. Saya, Rendra Cakra. Buat teman-teman semuanya, kalian yang mempunyai pengalaman misteri, sesuatu yang susah dilogika, ataupun itu sebuah tragedi, kalian bisa menceritakan di studio kami dan membagikannya kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Dan jangan lupa ikuti terus jejak kami di Dua Sisi Real. Selamat datang Mas Wian. Nah, ini pada kesempatan kali ini alhamdulillah Mas Rian bisa datang ke studio kita, studio Dua Sisi, di mana saya sangat penasaran. Penasaran saya sangat besar sekali Mas Rian, karena apa yang sudah menjadi pengalaman magis, pengalaman mistis dari Mas Rian ini sampai ditulis di sebuah novel. Jadi langsung saja mungkin Mas Rian bisa ceritakan seperti apa dulu kejadiannya sehingga Mas Rian sampai begitu antusiasnya dari pengalaman itu sampai dituliskan di sebuah karya yang luar biasa ini. Silahkan Mas Rian. Oke, jadi gini Mas Renda, Iya. ini kejadian ini sih saya alami waktu pertama masuk ke sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi di Jogja. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? 13 atau 14 ya lupa. Pokoknya awal-awal masuk ke kuliah itu saya kan harus cari kos di sana. Cari kos. Beberapa kali mencari emang agak sulit di sana. Karena di waktu itu karena memang banyak orang yang masih cari kos-kosan, dan saya juga terlalu telat untuk mencari kos pada waktu itu. Ya kemudian saya mendapat kos itu di daerah arah bandara. Kebetulan juga itu kos yang dulu pernah dipakai sama kakak saya. Di lain ya walaupun agak jauh, tapi karena harga yang lumayan murah dengan fasilitas yang lumayan lengkap lah menurut saya. Saya memilih untuk di kos itu. Awal masuk biasa, maksudnya memilih itu biasa, tapi ada beberapa titik atau beberapa ruang di kamar itu yang entah kenapa menurut saya ada sesuatu yang menarik saya untuk kos di sini aja gitu. Nah gitu. Dan beberapa kos sebenarnya kan masih ada sekitar 3 atau berapa yang masih kosong, tapi ruang kos itu yang
sangat tertarik untuk saya tinggali gitu. Nah, setelah itu berunding dengan pemilik kos dengan harga yang sudah disepakati, kemudian saya ambil untuk kos itu. Singkat cerita terus perjalanan pulang mau ke luar kos, saya turun. Setelah itu baru mau turun di tangga, tiba-tiba kayak ada kabut atau apa ya, dan itu mungkin hanya saya yang lihat. Kabut lewat dari depan asap gitu. Iya, soalnya itu sekitar sore atau siang hari gitulah. Itu soalnya di belakang, di depan ada kakak saya, di depan lagi ada yang pemilik kos itu. Nah, saya turun terlambat, ada sesuatu yang lewat gitu. Nah, setelah itu mungkin hanya pandangan saya salah mungkin lah lihat itu. Lanjut turun, mau ke arah luar, ya ceritanya pengen lihat lah, kalau kamar itu kan di lantai 2. Nah, saya lihat ke atas, ya cuma pengen lihat lah dari bawah, kelihatan juga, berarti aman nanti kalau lihat motor di bawah bisa dipantau dari situ gitu. Nah, waktu lihat ke atas tiba-tiba ada sosok perempuan, dia menunduk, tapi hanya berdiri aja, enggak mengatakan sesuatu atau apa, tapi saya perhatikan mukanya itu sedikit tertutup oleh rambut segini mungkin, dan dia hanya tertunduk dengan ekspresi yang datar gitu. Ya, saya mungkin nggak begitu menghiraukan dia lah, soalnya mas saya itu pernah bercerita kalau di sini juga ada anak ibu kos yang masih umurnya sekitar segitu. Nah, mikirnya itu anak ibu kos. Nah, ya udah langsung aja pulang untuk mengambil beberapa alat atau beberapa barang yang besok akan dibawa ke kos itu. Nah, singkat cerita hari esoknya kemudian mulai dimasukkan barang-barang ke kos itu. Sore hari lah, sekitar udah selesai memasukkan barang-barang, menata kamar, tidur. Nah, tidur di mimpi, entah kenapa ada sosok cewek. Sosok cewek itu datang, bangunin, "Mas, bangun, mau ngobrol sebentar." Loh, mbaknya yang kemarin ya, yang saya lihat di sini. Iya mas, mbaknya anaknya ibu kos? Bukan mas. Loh, nah kok di sini? Bukannya di kos cowok kan, itu cuma khusus ke kos cowok aja. Gitu. Ya saya emang di sini mas dari dulu. Gitu. Ngobrol biasa. Ya saya nggak menaruh curiga. Maksudnya dia tinggal di sini itu apa gitu. Jadi masih santai. Kemudian dia berkata, "Udah mas, sekarang waktunya sholat dulu." Nah, sejak itu, setelah dia bilang itu, kemudian aku terbangun sendiri. Saya terbangun, dan pas itu juga waktu asar mulai berkumandang lagi ya. Otomatis ya nggak begitu pikiran tentang mimpi itu tak. Langsung ambil air wudhu, kembali sholat, dan ya nggak mikir apa tentang itu. Waktu pas maghrib, waktu mau mandi, entah kenapa ada bau yang sangat harum, adem, ayem lah rasanya. Oh iya, baunya itu bikin rileks. Nah gitu. Masuk ke kamar setelah selesai mandi. Entah kenapa rasa atau suasana di sana sangat panas. Khusus kamar itu. Tak tanya temen ya di sebelah, "Mas, itu panas banget gak sih ruangannya?" "Enggak mas, biasa aja di sini kok." Nah itu pakai apa, kipas angin aja udah dingin ya. Wah, tempat saya kok panas banget, sumuk itulah. Karena logikanya Jogja yang nggak begitu panas banget lah ya, standar panasnya ya. Gitu. Masuk kamar, setelah sholat, dari belakang kayak ada yang meluk. Diikuti dengan bau yang tadi seperti kamar mandi itu. Entah kenapa setelah itu tiba-tiba suhu mulai turun. Nah itu setelah itu ya mungkin kok merinding mas sumpah ini. aku yang merinding ini beneran. Lanjut mas, menarik banget ini. Nah itu setelah itu ya mungkin pikirnya kayak ada yang nyenggol, karena kan tak nganu kipas angin kan mungkin tirai kena badan itu. Ternyata loh, tirainya aja ngibarnya ke sana kok bisa kena tubuh gitu loh. Lah biarinlah, kemudian tidur gitu. Setelah itu kan masih baru lah di Jogja. Rencana mau ke saudara, ada sepupu lah di sana, namanya Mbak Ega. Terus ke sana, saat mau jalan
di jalan udah berangkat kan, waktu itu pakai motor koplingan lah bisa dibilang, untuk ngebut kan bisa. Iya. Di helm terdengar suara, Mas rasa banter-banter alon wae Bahasa Jawa. gitu, tapi bahasa Jawanya bahasa Jawa halus, saya nggak berani ngomong soalnya wan salah nyebut gitu. Sana Martin, loh dari mana suara itu? Pakai helm full face kan biasanya dari luar kan nggak kedengeran. Nah, itu bisa kedengeran. Paling salah denger lah, paling orang tadi mungkin ngomong sama siapa. Bablas tetap dengan kecepatan lumayan cepat. Ternyata di depan ada lubang lah. Jalan agak rusak itu, jeglek, oleng, terus suara itu muncul lagi. Nah kan udah tak bilangin pelan aja. Nah itu ya mungkin masih lah, siapa sih ya kok bisa ada suara kayak gitu di helm gitu loh. Mikirnya masih aneh-aneh aja. Itu langsung bablas lagi ke rumah saudaranya itu. Nah sampai sana ketok-ketok pintu, dari sana dari dalam ya ada orang lah, langsung buka. Oh Rianto, wah lama banget gak kesini. Loh sama siapa? Loh sendiri mbak. Oh ya udah masuk lah. Kebetulan saudara itu juga memiliki indera keenam lah bisa dibilang. Gitu. Jadi bisa melihat mata batin. Gitu. Saya kan sebenarnya nggak punya hal seperti itulah, saya hanya orang biasa gitulah, nggak mudah hal itu. Yuk di dalam ngobrol, udah berapa lama ditemenin? Lah ditemenin siapa mbak? Wah aku sendiri terus dari dulu kok. Oh berarti belum dikasih tahu ya? Itu, nah mbaknya yang bilang. Mbaknya yang bilang. Loh lah emang ada apa sih mbak? Nanti kalau udah waktunya dikasih tahu pasti bakal dikasih tahu, dia sendiri yang ngasih tahu gitu. Nah singkat cerita ya itu ngobrol, kemudian balik lagi ke kos karena waktu ya cukup lama lah. Di sana itu cukup lama ngobrol sama bule, bisa dibilang bule sama mbaknya itu. Kemudian balik ke kos sampai sore ya, jam 3 kembali tidur, sampailah baru muter-muter tidur kembali, ngimpi sama cewek yang tadi lagi ketemu itu lagi. Terus bilang, Mas tadi ketemu siapa sih? Kok bisa tahu aku ikut? Lalu kamu tanya, loh kamu tadi ngikutin, kamu ini sebenarnya siapa sih? Kan gitu tanya. Belum saatnya mas, nanti aja. Itu cuma singkat-singkat aja, ngomong di mimpi itu sangat singkat. Terus mas di mimpi tetapi terasa begitu sangat seperti nyata itu ya. Kerasanya itu benar-benar seperti nyata itu. Waktunya pas, jadi tidur kayak nggak terasa tidur, seperti wong menjamkan mata terus. Sirap ya. Nah nyambung soalnya ya, dari apa yang dilalui di realita sama masuk ke mimpi itu nyambung gitu. Iya, terus nyambung. Nah itu terus cuma ngobrol sedikit itu dok, cuma pengen tanya tadi siapa sih kok tahu. Itu setelah itu dia jawab, dia bilang mas sekarang waktunya sholat asar. Secara otomatis kembali bangun lagi, mulai merasa aneh loh, kok bisa ya setiap dia bilang waktunya sholat langsung kebangun asar. Ngepasi terus kembali mandi, terus melakukan sholat lagi. Setiap udara panas pun pasti selalu ada lagi rasa yang dipeluk, terus kembali udara mulai turun lagi. Itu berlanjut terus. Saya baru berapa minggu di situ, di Jogja, ngekos di situ. Dia masuk ke mimpi waktu malam, bilang, mas nanti persiapkan pulang tapi hati-hati. Lah kenapa? Wong ini masih jam buat kuliah kan, waktu itu masih udah mulai masuk, tapi kenapa kok dia bilang nanti pulang tapi hati-hati aja. Waktu di kampus ada telepon, karena waktu pelajaran nggak tak angkat, getar terus berapa kali. Setelah pelajaran selesai, tak buka HP-nya, ada beberapa miss call dan beberapa pesan masuk. Ternyata ada kabar kalau Simbah nggak ada. Itu otomatis langsung pulang, ngebut lagi, kembali bicaranya itu mulai, mas
hati-hati aja, Simbah nunggu kok di sana. Itu langsung bablas. Pun nggak peduli ini omongan siapa, langsung bablas gitu. Sampai di rumah otomatis langsung menghampiri Simbah yang udah. Itu sayangnya nggak bisa ikut mengebumikan karena harus nemani ibu di rumah menganut tamu itu. Hanya di situ dimakamkan oleh bapak dan saudara yang lain. Malamnya entah kenapa biasanya nggak pernah ngimpi hal-hal yang gimana ya, bisa dibilang serasa nyata gitulah. Iya. Saya bangun di sebuah taman, kembali cewek itu kok ada lagi. Mas, ayo ikut saya sebentar, saya mau ngajak ketemu seseorang. Datang terus dituntun ke arah seperti gazebo lah. Iya. Gazebo ada kursi di sana, duduk seorang wanita berkerudung putih bersih. Datang ke situ ternyata Simbah saya yang baru meninggal tadi. Gitu. Masuk ke situ, tapi si cewek ini nggak berani untuk mendekat. Gitu. Nah di situ, loh kok Simbah? Kok rasanya nyata banget soalnya. Oleh ini sedih lo tak domong. Sekolah sih bener, terus di gugu omongane wong tua, kayak tak tinggali konco siji nggo ngancani kowe. Pokoknya manut ojo ngasih aneh-aneh di konco, mung sekedar konco ojo ngasih luwih. Nah gitu. Wis saiki ndang balik temoni mau sing ngeter melas kesuwen. Nah setelah itu langsung nemui cewek tadi, langsung diantar ke tempat asal tadi. Pertama datang terus bilang, Mas habis ini langsung sholat lagi aja. Bangun ternyata pas adzan subuh gitu. Masih aneh toh. Iya. Kenapa kok cewek itu selalu ada setelah saya ngekos di situ? Apakah dia emang penunggu di situ atau siapa gitu? Oh, penasaran. Terus bangun sholat, saya bilang sama Pak, kok Lian ngimpine ini terus ya, tentang cewek ini terus ya, mang bengi ya ngimpi ketemu Simbah, dipesani ngene ya wis di nganu wae, dituruti. Kebetulan Bapak juga punya kemampuan walaupun dia bukan seorang indigo atau yang semacam itulah, tapi dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian ya tuh setelah selepas Simbah meninggal beberapa hari langsung balik lagi ke Jogja untuk sekolah lagi. Lepas dari cewek itu saya pergi ke kontrakan teman beberapa hari setelahnya. Main itu Mas? Rencana mau nginep lah di sana lah. Entah kenapa hal-hal aneh yang biasa nggak tak alami setelah kepergian Simbah itu semakin sering, malah semakin bertambah gitu. Sering gitu. Kebetulan rumah kontrakan yang ditempati teman saya itu kan lumayan gimana ya, kok dilihat hampir tidak terawat lah dari segi bangunannya. Di depan kotor dan yang lain, langit-langit juga udah pada bolong gitu. Main di sana awalnya sih biasa-biasa aja, main terus nonton, kemudian cerita-cerita. Kebetulan kok kerasa pingin ke belakang. Belakang ada lorong itu, lorong sini kamar. Nah, jadi depan kamar itu langsung lorong lah untuk menuju ke kamar mandi atau dapur. Itu kok rasanya abot temen ya, untuk jalan itu kok berat banget. Tetap tak pasang, semakin berat. Wah, ada yang nggak beres kayaknya. Mau nggak membawa beban apapun kok bisa terasa sangat berat gitu. Setelah tak paksa karena udah nggak tahan, langsung ke kamar mandi. Kemudian balik juga masih terasa berat. Ternyata samar-samar kan karena atas agak berlubang, rusak gitu. Hanya terlihat, ya bisa dilihat kan seng atau gendengnya di atas. Jalan itu padahal siang hari jalan terus
samar-samar kok lihat kayak ada putih-putih di atas. Jalan, oh ternyata ada sosok pocong lah. Dia bilang pocong tinggi besar, ngadap ke bawah. Dengan apa ya, mukanya sih nggak begitu kelihatan lah, cuma hitam kalau yang saya lihat, hitam jalan. Waduh, silopo mati. Wong awalnya nggak pernah lihat kayak gitu. Tiba-tiba kaki rasanya kaku, jadi terpaku gitu. Kaku mana? Kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Setelah itu kemudian ada harum yang seperti di kos, harum wangi itu, adem itu. Kemudian ya otomatis nggak tahu kenapa bisa jalan lagi. Begitu bisa jalan, gerakin, lari cepat masuk ke kamar temennya. Bro, ini tak balik lah, orang kuat rasanya. Nah, langsung pulang. Di sana ya udah, di kos tidur biasa. Kemudian itu nggak ngimpi lagi, nggak ngimpi tentang dia lagi, si cewek itu. Kemudian ada acara makrab karena masih dalam suasana mahasiswa baru, teman sekelas mengadakan makrab. Nah, kemudian di daerah utara Jogja lah. Sana pinjam villanya masih ya bisa dibilang hampir seperti rumah Belanda tuh ya. Iya, masih modelan arsitektur kuno gitu. Ya. Itu acara ada kejadian terus menerus. Pas mau mandi, karena beberapa teman kan udah mandi, udah keluar, udah mau acara lagi. Yang terakhir aja lah, niatnya gitu biar nggak kesusu banget pas mandinya. Tidak terburu. Masuk ke area tempat mandi, masih ada suara orang mandi gitu. Aduh, lama banget. Nggak keluar. Wah, berarti ini aduh, masa nggak ikut acara ya, nggak enak sama temen-temen yang lain. Tak ngetuk, masih lama nggak ya? Nggak ada jawaban, cuma suara air gitu. Terus beberapa kemudian diem, hening gitu. Gayung terlihat diletakkan lah, kan dengan kok suara gayung. Udah diem, berarti hampir selesai. Tak tunggu 5 menit 10 menit loh, kok nggak keluar. Tak buka, tak paksa buka loh, kok nggak keluar kan aneh. Entah dia takutnya kan pingsan atau apa, tiba-tiba diem. Tak buka, ternyata kosong, air pun nggak dalam keadaan goyang. Berarti kalau habis mandi kan otomatis goyang lah, nggak mungkin langsung diem gitu kan, nggak mungkin. Itu goyang. Aduh, aneh-aneh lagi nih mesti. Berarti ini kayak gitu. Cuek lah, mandi aja langsung lah, daripada keburu nanti nggak ikutan acara. Mandi dari luar. Suara teman saya cewek untuk pintu, tok. Masih lama nggak mas? Acara mau dimulai. Ya bentar lagi, ini mau bilas gitu kan. Terus tapi ketokan itu terus setiap berapa 1 menit itu mesti ketok terus. Itu terus apa namanya, suara langkah pun baru saya nggak ada gitu loh. Waktu dia jalan ke sini tuh nggak ada suara langkah. Ngetok pun kok ngetoknya terus kayak diburu-buru gitu. Karena kesel otomatis tak buka. Harusnya kan kalau tak buka kan dia masih keadaan ada orangnya lah. Tapi ternyata nggak ada. Tuh. Jalan menuju kamar, mau masuk kamar ternyata ada anak kecil lewat. Ya mungkin anak sekitar situlah main kesini mungkin, pikirnya gitu. Nggak tahu nih gimana ya. Anak itu kayak kesandung. Yang bikin kaget, kepalanya kelepas, gelinding. Langsung karena kaget kelempar ke belakang, karena kejut lempar ke belakang, posisi duduk lemes. Teman saya yang cewek datang, bukan sih yang di kos itu, bukan, tapi teman-teman benar-benar teman datang. Loh, kenapa kok malah dudukan di situ? Udah mau mulai ini. Bentar, ngatur nafas dulu. Saya nggak mau cerita, takutnya nanti malah jadi bahan obrolan teman-teman gitu. Setelah itu ya udah lanjut lagi acara kembali malam, waktunya tidur, balik ke kamar. Setiap hari ada gangguan terus.
entah ada cewek yang datang ngetuk atau sosok kuntilanak yang datang ngetuk juga. Itu terus berulang sampai akhirnya di akhir acara pun masih terus berlanjut seperti itu. Pulang ke kos, tidur lagi, entah kenapa setiap mau ketemu dia tuh pasti rasanya ngantuk banget, dan dia mungkin pingin ketemu di mimpi. Nah, gitu. Terus di mimpi bilang, "Mas, kan Simbah sudah memberitahu kalau ada teman yang mendampingi Mas Rian, yang bakal mendampingi. Nah itu saya, Mas. Tapi kalau Mas Rian belum mau ditemani secara real di dunia nyata, nggak apa-apa. Saya tetap di sini, tetap mantau Mas Rian terus. Jika perlu apa-apa, saya siap bantu." Tuh. Ketemunya selalu lewat mimpi. Ya. Di ibaratnya di logika realita nyatanya dia cuma memberi pertanda yang kita itu kadang nggak ngeh gitu. Betul. Tuh lanjut terus. Waktu mau pulang, kembali dia bilang nggak usah cepet-cepet, dan saya mau ikut. Ya silahkan ikut. Nah, gitu. Sampai rumah ternyata di depan rumah ada bapak sama temennya mau masuk. Temennya bapak bilang, "Ya, Sik Jal, Sik melu kowe sapa?" Loh, kok Simbah iso ngerti? Tuh ya Simbah lah temennya bapak Simbah. Ya wis rawuh cerita engko wae, ana mlebu sik wong saya mesti. Masuk, istirahat bentar, bapak manggil, "Yan, kae koncone bapak arek ngobrol." Masuk terus keluar. "Kae sapa le sing nembe melu kowe?" Nggak paham Mbah. Tapi sih kayak nggak apa-apa gitu. Waktu itu pas kejadian ini, dia udah minta izin untuk menampakkan secara langsung. Kemudian saya bilang, "Ya nggak apa-apa, tapi dengan wujud yang baik gitu. Jangan wujud yang pertama kamu lihat waktu awal itu pas di kosnya. Wujudnya emang bagus, cewek cantik, tingginya pun nggak tinggi banget, orang normal biasa lah. Hanya pakaiannya yang sedikit berbeda. Pakaiannya pakaian cewek tempo dulu lah, tempo kerajaan gitu." Iya. Terus ke situ Simbah itu bilang, "Kowe ngerti ora kae sapa?" "Mboten nih, Mbah. Ora ngerti." "Kuwi kayane peninggalan simbahmu. Jajal dibuka nang lemari ning ngono. Simbah lak ana keris ning ngono. Lah kuwi nang kono asline tempate." Nah betul. Setiap pulang waktu itu, dia emang selalu pergi ke lemari itu, lemari yang ada kerisnya itu. Setelah itu dia bilang, "Kuwi rapopo yang di kancan kuwi rapopo, kuwi apik kok. Wujudnya ngerti ra sing asli kaya ngopo?" "Ya ngerti, Mbah. Wujudnya ngereni ngono kae pas pertama tak delok ning kos-kosan." Nah, kuwi salah. Kuwi iki ming penampakan awal. Kowe wani ora karo kanca gaib kaya ngono. Lah wujud asline ya kuwi sing ngentutno kowe mau kaya ngono kuwi. Lah gak percaya toh. Yang pertama tak lihat itu, dan dia pun waktu itu mengatakan kalau yang pertama tak lihat adalah wujud asli dia. Tuh. Nah, setelah itu Simbah ini beberapa kali mengajarkan lah, bisa dibilang mengajarkan, terus memberi cincin juga untuk apa namanya pelindungan, karena katanya setelah itu akan ada beberapa kejadian. Nah, untuk kejadian yang benar-benar apa namanya bisa dibilang nggak masuk di logika lah. Iya. Itu ada di buku itu nantinya. Semua tak ceritakan di situ. Di sini mungkin hanya perkenalan aja. Itu terus pernah ada kejadian saudara, bisa bilang saudara lah,
dia apa namanya, dia keadaan diem, tiduran, sehat gitulah, tapi pandangannya kosong. Itu udah berlangsung beberapa bulan, tapi diobati tetap sama seperti itu, dibuat atau dibawa ke medis itu juga nggak ada gejala penyakit apa-apa. Terus simbah yang tadi temannya bapak itu datang ke situ. Ternyata yang di situ hanya raganya saja, hanya raga, bukan sama orangnya, jiwanya itu. Karena sebenarnya mbah itu tahu dia adalah orang yang memiliki kemampuan melepas jiwanya untuk pergi ke alam sebelah. Nah, bisa dibilang seperti itulah. Tapi entah kenapa ya, maklum lah, si ini dia memiliki kelainan ya, nggak seperti orang lain lah. Maksudnya dia ada keterbelakangan, dia nggak bisa berkomunikasi dengan baik, terus nggak bisa beraktivitas seperti orang biasanya lah, hanya diam duduk. Nah, mungkin karena itu dia main ke alam sebelah. Nah, di sana ternyata ketemu sama sosok bisa dibilang ya petingginya alam sana lah, salah satu penguasa gitu. Ini bisa dibilang bisa dipercaya atau enggak, tapi ya emang seperti itu. Yang percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa kan gitu. Sambil diminum dulu Mas Rian. Oh ya. Pada dasarnya di sini Mas Rian, saya selalu menjelaskan setiap orang itu mempunyai pengalaman spiritual, pengalaman gaib, pengalaman misteri itu berbeda-beda sesuai porsi mereka masing-masing. Jadi yang namanya kita membahas alam gaib itu tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi itu memang benar-benar ada gitu loh. Seperti layaknya kita mempelajari yang nyata aja. Di luar bumi masih ada planet lain, di luar planet masih ada galaksi, di luar galaksi masih ada belantara alam semesta. Akal secerdas-cerdasnya manusia pun tidak bisa menjangkau itu, apalagi tentang alam gaib. Tetapi kita harus percaya bahwasanya alam gaib itu ada gitu. Seperti itu. Lanjut Mas Rian. Oke. Setelah itu si Mbak itu mengajak saya untuk ke tempat ini, orang ini ya Yan lungguh nang jejare simbah. Boleh ana apa-apa rasa di rasa digubris, poin manut wae wong simbah. Merem nek wis tak kon melek ya melek. Ikut saya duduk sila. Simbah itu juga duduk sila. Setelah beberapa menit rasanya itu kayak gini, dingin, kayak ada yang nyentuh dan lain-lain. Yang melek saiki. Begitu mata terbuka, keadaan udah beda. Yang tadinya siang kelihatan seperti senja gitu ya kalau nggak salah, oren-oren gitu lah, suasana oren. Yan yo menyap, dia berdiri loh, tak dilihat ke bawah, kok bisa lihat diri sendiri, dia lagi duduk, saya lagi duduk di situ. Yo melu simbah, khusus aku dulu ya, ben ngono wae, ono sing jaga. Kan ya baru pertama nggak tahu lah maksudnya gimana. Diajak keluar, mengikuti arahan simbah itulah, keluar terus cari jalan untuk menemukan jiwanya dia itu di mana. Setelah ditelusuri, ternyata masuk ke sebuah goa. Di sana ada beberapa anak kecil yang memang lagi main sama dia. Main. Anaknya diajak pulang, yuk pulang udah lama, wis kesuwen mungkin nih. Balik, ayo balik. Tapi nggak mau. Berapa kali nggak mau. Kalau menurut simbah itu karena dia terlalu lama, bisa jadi nanti malah dia nggak bisa balik sama sekali dan menyebabkan raganya itu malah jadi mati. Nah kadang ada cerita mungkin yang orang hilang nyawanya karena dibawa makhluk gaib gitu kan, ada. Nah, itu mungkin jadinya seperti itu, tapi saya juga nggak tahu sebenarnya seperti apa. Tuh diajak balik nggak mau, dirayu-rayu nggak mau. Hingga akhirnya setelah beberapa hari ya itu terjadi, dia meninggal. Terus sampai jiwanya pun entah gimana, entah dia di sana atau gimana, yang jelas dia sudah nggak ada gitu. Ngeri banget ya. Ya
bisa dipilih atau enggak sih terserah. Bisa dipilih hanya fiksi, ya terserah. Banyak sih yang mempertanyakan ini nyata atau enggak, tapi pengalaman benar-benar alami. Setiap pertanyaan itu saya hanya bilang ya monggo terserah yang baca. Kalau saya mau bilang itu nyata, kalau dari batin kalian bilang itu fiksi, ya otomatis itu akan fiksi. Begitu juga sebenarnya kalau saya bilang itu fiksi dan kalian menyebut itu fakta, ya pasti akan jadi nyata. Itu sih paling untuk sebagian besar kisahnya yang terjadi tertulis semua ya, di karya luar biasa dari Mas Rian ini ya. Ya, tentunya masih ada sebenarnya part kedua dari karangan Mas Rian ini, yang bukan karangan sih, ibaratnya suatu pengalaman nyata yang dituliskan di sebuah buku ini. Jadi intinya nanti buat teman-teman semuanya bisa ya melanjutkannya dengan melihat langsung, apalagi yang suka membaca buku itu nanti bisa langsung memesannya di Mas Rian langsung ya. Langsung. Siap. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Kedatangan Mas Rian kali ini benar-benar menambah suatu pembelajaran baru, menambah suatu pandangan baru, dan istilahnya itu cerita baru yang notabene mungkin di luar sana ada yang mengalami suatu hal yang sama dengan Mas Rian itu sendiri. Karena kembali lagi saya menjelaskan, setiap orang itu mempunyai pengalaman gaib, mempunyai pengalaman misteri berbeda-beda gitu. Jadi pentingnya di sini ketika ada narasumber yang bercerita gitu, terkadang itu menjadi sebuah sinkronisasi di mana interaksi di komentar nantinya bakal terlihat bahwasanya kita tidak tahu di luar sana ada juga yang mengalami hal yang sama seperti Mas Rian itu sendiri. Pokoknya terima kasih banyak buat Mas Rian, sukses terus pokoknya untuk menjadi sebuah penulis cerita-cerita seperti ini. Karena saya dengar dari cerita yang Mas Rian alami terus Mas Rian tuliskan di buku ini, teman-teman Mas Rian yang mempunyai pengalaman gaib pun minta dituliskan ceritanya oleh Mas Rian itu sendiri ya. Oke, ya udahlah intinya seperti itu. Terima kasih banyak Mas Rian. Ya, sama-sama. Lanjut kopinya. Yeah. Oke, teman-teman semuanya, sepenggal cerita dari narasumber kita Mas Rian yang sangat luar biasa. Tentunya saya juga nantinya akan melanjutkan membaca atau melihat pengalaman beliau yang sudah dituliskan di novel karya realita apa yang telah dialaminya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Mas Rian juga menjadi salah satu kreator novel yang juga menceritakan atau menuliskan pengalaman-pengalaman gaib dari berbagai orang-orang yang mempunyai pengalaman juga yang dituliskan di sebuah karya yang luar biasa ini. Tentunya buat teman-teman semuanya ya yang ingin membaca lebih detailnya, teman-teman bisa memesannya nanti langsung di kontak yang bakal saya kasih di deskripsi video kali ini teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya, kembali lagi saya ingatkan, kalian yang mempunyai cerita misteri, cerita horor, cerita yang tentunya susah dilogika, kalian bisa hubungi kontak admin yang tertera di bawah ini teman-teman semuanya. Kalian bisa datang ke studio, atau kalian yang berhalangan tidak bisa datang ke sini, kalian bisa mengundang kami dengan menghubungi kontak tersebut, dan insya Allah kita akan mendatangi ke lokasi kalian semua teman-teman semuanya. Ya begitulah, kembali lagi, ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Saya Rendra Cakra. Akhir kata dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.